mungkin tidak terlalu mudah untuk dipahami, but I think I have to share this. Gitu. Operating in another level, a higher level of spiritual. Termasuk pada saat kita mau operating in the higher level of authority, kita harus tahu posisi kita di mana. Makanya Mazmur 91 yang sangat terkenal di dalam masa-masa sulit, ayat 1-nya berkata apa? He who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. Ayat 1. He who dwells, garis bawahi dwells, in the secret place. Secret place yang paling dalam. Kalau zaman Musa itu the most holy place, ruang maha kudus, bukan ruang kudus, nggak cukup, ruang maha kudus yang paling dalam, karena di situ hadirnya Tuhan. He who dwells ya, garis bawahi dwells, in the secret place of the Most High God shall abide, berdiam under the shadow of the Almighty. Ada dua kata dwells and abide, dan ada dua nama Tuhan disebut apa? The Most High God dan The Mighty God. In the Hebrew El Shaddai sama El Elyon, The Most High God and The Mighty God. Tapi syaratnya apa? You dwell inside and abide, tinggal di dalam, bukan visit. Bukan visit. Sayangnya terjemahan bahasa Indonesia juga beda, saudara. Now, dwells and visit itu beda. Berarti apa? Dwells di situ, terus tinggal di situ. Maksudnya apa? Maintain your speed, cruising speed. Karena ini kalau turun, ya saudara tahu maksudnya. Oke, you got it? Ya. Tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia. Nah, tadi di awal saya cerita dengan saudara beberapa kesaksian manusia biasa yang tadi contohnya Smith Wigglesworth. Kok bisa dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak tumpang tangan, begitu dia masuk ke dalam kereta 14 orang lumpuh tiba-tiba bangkit berdiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana bisa beroperasinya? Kok bisa? Masuk ke dalam sebuah pabrik sepatu 1.200 orang tiba-tiba menangis, tiba-tiba sunyi, tiba-tiba bertobat tanpa dikotbahin apa-apa. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Caranya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Pengen tahu gak sih? Oh man, saya pribadi, saya berdoa sama Tuhan, Lord please show me, gimana itu bisa terjadi? Ini manusia biasa. Bukan kayak Elia yang manggil api dari no, ini manusia biasa. Manusia biasa. Kok bisa begitu? Itu kayak gini loh. Gini saudara. Kita tahu the presence of God. I don't know if you still remember this. The presence of God and the power of God. Ini tahun lalu atau tahun lalu saya rasa. The presence of God and the power of God. The presence is in you. Di dalam kau. The presence of God itu tidak datang dan pergi. Itu di dalam diri kita. Ya. Cuma bedanya, the presence ya, itu termanifestasi keluar atau tidak. Nah ini manusia ini tadi yang saya contohkan tadi di awal, dua orang itu, Smith Wigglesworth. Itu seakan-akan dia menjadi container of the presence of God, sehingga dia begitu dia masuk, the presence yang ada di dalam dia, itu memancar keluar, nggak usah disuruh, nggak usah tekan tombol on, the presence itu memancar keluar, sehingga orang-orang terpengaruh. Tidak bicara orang itu orang percaya, orang Kristen apa bukan. No. Because the power of God is greater than everything. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi kayak dia itu sebagai the presence carrier. Dia membawa the presence. Setiap kita sebetulnya the presence carrier. Karena sudah di dalam kita. Kalau kita lahir baru, Holy Spirit-nya sudah di dalam kita. Cuma masalahnya itu terpancar keluar apa enggak. Cuma itu aja bedanya. Ya tadi ingat ya, Yohanes 7:38. Out of your innermost being shall flow. Jadi begitu itu memancar keluar, begitu kita menjadi kontainernya, the presence of God, dan itu memancar keluar, itu kayak kita mengizinkan, saya pakai kata mengizinkan Holy Spirit memakai kita
menjadi saluran keluar yang dari dalam diri kita, sehingga sampai orang itu dalam radius sekian itu merasakan dan dijamah. Itu yang terjadi dialami Petrus. Kenapa dia berjalan, bayangannya bisa nyembuhin orang sakit. Bukan bayangan kan sebetulnya, itu cuma bayangan, nggak ada power ya. Tapi apa? Itu kayak radius the presence itu memancar sejauh bayangannya, sehingga orang bisa sembuh. Gitu loh. Dulu kami di Indonesia di sebuah gereja banyak kesaksian kayak gitu tuh. Itu yang di Indonesia kan ada yang namanya tukang parkir, yang orang bayar tiket parkir, tiba-tiba dia menyerahkan tiket parkir itu, tukang parkir tiba-tiba nangis. Orang lagi ngantri mau bayar di kasir di sebuah ini baru keluar gereja, baru ngantri di kasir. Gereja di lantai atas, dia di bawah ada toko karena gereja di mall, ngantri di kasir, tiba-tiba orang di belakang dia menangis bertobat, nggak ada yang khotbah, nggak ada apa. The presence itu memancar, presence carrier. Orang cleaning service lagi lagi ngepel di sebuah toilet, ya, tiba-tiba ada orang di bilik toilet tiba-tiba menangis di jamaah Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Itu beneran saudara. Orang di dalam bis, bukan orang Kristen, lagi lewat bisnya di depan gereja, orang itu tiba-tiba turun, ini bukan Kristen, tiba-tiba turun, tiba-tiba nggak tahu kenapa dia masuk ke gereja dan bertobat. What is that? How come? Kenapa bisa gitu? The presence. Gitu loh. Nah itu semua ada di area the spirit. The law of spirit of life. Remember. Kita ini orang yang lahir baru, kita ini kontainernya. Kita ini membawa hadiratnya. Nah, I don't know, mungkin setiap orang nggak punya hasrat yang sama, desire yang sama. Lord, I want to go that far with you. Saya mau sejauh itu. Nggak semua orang begitu. Memang tidak semua orang begitu. Makanya tadi saya tanyakan, kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian luar biasa, what's on your mind? Apakah di hati kita melonjak dan Lord, I want that. I want the anointing. I want that power. Atau, okay Lord, it's good. But maybe it's not for me. Itu terserah kita. Kenapa? Sekali lagi, Holy Spirit tidak memaksa. Oke? Ya? Oke, question silahkan tulis kalau ada. Kalau ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Pak Ben, saya izin daripada ngetik terlalu lama, Pak Ben. Boleh langsung aja lisan. Ya udah, oke. Oke. Pak Ben, kenapa kisah-kisah mujizat seperti membangkitkan orang mati dan kisah-kisah seperti ini semakin kemari semakin jarang kita dengar? Yes. Kenapa hal-hal seperti itu, yang powerful seperti itu semakin kemari semakin jarang dengar? Jawabannya simpel. Karena semakin kemari, semakin maju zaman, informasi semakin banyak, semakin gampang kita mendapatkan informasi. Itu jawabannya. Dan seperti saya bilang bahwa informasi apapun yang kita dengar itu kontennya di dalamnya itu macam-macam. Kontennya macam-macam, saudara. Gitu loh. Nah, jadi setiap kita, gini ada. Contoh yang paling gampang. Saudara nonton TV ada iklan tuh. Iklan. Tahu nggak apa yang dicoba si perusahaan yang pasang iklan itu tujuannya apa sih? Mereka kan jualan toh. Ya. Tujuannya apa? Impulsive buying. Orang tertarik dengan produknya dan langsung klik. Sebetulnya itu tujuannya, langsung beli. Kenapa? Karena kalau kelamaan mikir, akhirnya biasanya nggak jadi beli. Jadi yang dijadikan sasaran oleh iklan-iklan itu adalah impulsive buyers. Istilahnya demikian. Langsung beli gitu. Terlepas butuh apa enggak. Dan tahu nggak saudara, iklan, ya, berita, semua apa itu, movie, semua apa, itu mengincar jiwamu. That's it. Yang diincar adalah jiwa manusia. Apa itu? Pikiran kita, kehendak kita yang dikuasai atau dipengaruhi kehendak kita untuk membeli. Nah itu yang menyebabkan, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita bisa
bukan bisa, kita banyak kali ketemu hal-hal yang demikian, informasi yang begitu gampang, begitu gampang. Dan di dalamnya itu, ada konten yang bukan godly content, bukan godly content. Berarti udah tahu. Jadi saudara harus tarik garis di tengah. Segala yang bukan godly itu pasti gelap. Udah pasti itu. Nggak ada yang in between. Kalau nggak gelap pasti terang, kalau nggak terang gelap. Nah, karena so easy, ya. Maka seringkali yang tanda kutip sering kita anggap sebagai berkat itu sebetulnya menghalangi kuasa Tuhan. Ini contoh lain ya. Contoh lain. Ini kesaksian seorang hamba Tuhan. Kalau nggak begitu terkenal, mungkin saya sebut namanya. Saudara mungkin nggak kenal. He's one of my teacher. Jadi gini, dia pelayanan di Afrika juga. Afrika saya lupa. Afrika Selatan, Afrika Barat, sama. Gitu loh. Pelayan di sana, dia kaget karena apa? Begitu mudah orang percaya dengan apa yang di-sharingkan dia. Dia healing evangelist dan dia kaget dan dia bilang, kok orang ini gampang sekali percaya ya. Di negara saya, wah kita mesti buka versi Greek-nya, kita mesti buka versi Hebrew-nya, kita mesti analisa dari segi ini baru orang mulai percaya. Orang sering bertanya, kok di sini kok enggak gitu. Dia heran dan dia bertanya sama hostnya, orang Afrika. Terus dia bilang, tahu nggak brother, let me tell you, here in this country, in my country, di daerahku, we cannot find hospitals. It's like anywhere. Gitu loh. Di Amerika setiap sekian ratus meter dokter hospital gampang. Right here in my country, you believe in God or you die. Jawabannya gitu. That makes sense, saudara. Itu masuk akal. Kenapa? Nah, seringkali yang kita anggap sebagai blessing, okay, it's very easy. If you are sick, you can just dial a certain number and call for help. It's a blessing. It's so easy to get medication. It's so easy. The question is God still Jehovah Rapha? If we get sick, Panadol aja udah, aspirin, Panadol, any kind of painkiller. That's very easy. Zaman dulu kan tidak ada. Itu sebabnya. But if you can get so easy to get all of those things, gang, sekali lagi, is God still Jehovah Rapha? Pertanyaannya, Tuhan akan selalu Jehovah Rapha, God who heals, dia yang menyembuhkan. Tapi apa itu statement itu masih berlaku buat personal kita? Apakah saat kita sakit kita masih berdoa dulu? Atau pusing dikit ya udah Panadol selesai? Sebuah perenungan tentunya buat kita. Pada saat kita in times of need, dalam kebutuhan, apakah God is still Jehovah Jireh? Dia yang menyediakan. Well, let's just pick a phone, call brother so-and-so, sister so-and-so and ask for help, or just call a finance company or things like that. Just personal loan. Yeah. Apakah seperti itu? Is God still Jehovah Jireh buat kita? That's the question. Ya, jadi itu jawabannya. Kenapa menjadi lebih jarang? Karena satu sisi yang kelihatannya seperti blessing, yang memudahkan, tanda kutip memudahkan hidup kita, ya, dari sudut pandang kekal eternity, ya, itu mengecilkan peranan Jehovah. Itulah sebabnya. Ya, gitu. Oke, ini ada questions masuk. Oke, saya bacakan. Oke, seperti yang dulu pernah aku tanyakan kepada Cisandra, apa ada cara untuk decoding sehingga kita bisa seperti itu? Kita nggak tahu bagaimana cara hidup atau disiplin hidup yang hamba Tuhan itu lakukan sehingga dia bisa begitu, tanda kutip, berkenan. Menarik. Untuk bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Now, this is amazing. Now, apakah ada cara untuk mendekode? Wow, pertanyaan. Seakan-akan ini kode rahasia. Sehingga bisa seperti itu. Gimana caranya? Nomor satu, nah saudara, gini. Sekali lagi Pak, tadi kita udah bahas bahwa Holy Spirit itu tidak pernah memaksa kita. Tapi Alkitab tuh bilang, di salah satu ayat, bahkan ya,
Nah, saudara ingat cerita Yesus bertemu seorang wanita Samaria di tepi sumur itu kan? Iya kan? Cerita itu, saudara pasti tahu lah. Itu di Yohanes 4. Nah, ada situ kalimat yang menarik. God is seeking such worshiper. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Garis bawahi kata mencari. Mencari. Nah, itu membuat pertanyaan buat saya pribadi. Tuhan, ngapain kamu nyari? Engkau itu maha segalanya. Engkau bisa menciptakan segalanya. Kok pakai nyari? Karena apa? Karena dia nggak bisa maksa. Dia ingin punya relationship, maka dia cari siapa yang mau ya. Aku pakai. Nah, maksudnya. Nah, di bagian lain di Alkitab ada kata yang mengatakan, I have found David, a man after my own heart. Aku telah menemukan David, orang yang berkenan di hatiku. Garis bawahi kata menemukan. Nah, kata menemukan itu menunjukkan bahwa dia nyari sebelumnya. Dia nyari dulu, terus dia nemu. Jadi waktu Saul itu jatuh ke dalam dosa, ibaratnya ya udah Saul ditolak udah. Berarti harus ada yang gantiin. Saya pernah cerita ini berkali-kali, kayak seakan-akan ini cuma ilustrasi yang saya pakai buat saya sendiri. Dia Tuhan nyuruh malaikatnya, oke, ini Saul gagal, oke, cari di seluruh Israel, cari orang yang buat gantiin Saul. Oke, apa kriterianya harus begini. Oke, malaikat sibuk set nyari, turun ke seluruh dunia nyari. Tiba-tiba ada yang lapor, oke, Tuhan ketemu nih satu, tapi dia anak gembala. Dia lagi mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Tapi kriteria masuk semua. God has found David. Daud bukan yang pertama. Daud nomor 2. He's not the first. Pertama adalah Saul. Gitu loh. Jadi pertanyaan bagaimana caranya? Kok bisa begitu? Nomor 1 adalah simple. Apakah kita punya keinginan dulu, hasrat hati kita untuk go deeper with God? Atau orang sering bilang, oke Tuhan, aku mau dipakai luar biasa. Alright, good. Kan, this is the next step. Masuk proses. Semua diproses. Yusuf diproses, Musa diproses, Abraham diproses, Daud diproses, semua diproses. Gitu. Jadi nggak ada kode rahasianya sebetulnya. Nah, rahasianya adalah bagaimana hati kita. Kalau kita mau, kita datang kepada Tuhan jujur. Karena dia ternyata lagi nyari. Nah udah itulah. Dia lagi nyari, dia lebih rindu memakai kita dibandingin kita rindu dipakai. Oh yes, dia lebih. Tinggal itu. Oke, next. Oke, kalau gitu, ini pertanyaan lain. Dalam kondisi sekarang ini, apakah lebih baik kita tidak usah baca-baca berita? Oke. Tapi kan kita juga mau tahu update terbaru dari aturan-aturan yang dibuat. Betul sekali. Yes. Oke. Kita nggak bisa menghindari itu. Jawabannya. Betul. Apalagi saudara essential workers. Ya, saudara harus tahu berita, kalau nggak ketinggalan. Tiba-tiba ada peraturan baru, saudara nggak tahu. Yes, update berita, yes, betul. But, pasang filtermu. Kenapa? Karena di dalam berita itu ada frekuensi fear. Ada fear yang begitu itu kita masuk dan kita biarkan, dia akan memancarkan frekuensi yang akan ditangkap oleh konco-konconya. Tanpa kita tetap perlu tekan tombol on. Ya. Jadi caranya adalah ikuti berita silahkan, yang mana kau perlu ambil, that's it. Ya, tapi pasang filter kita. Di dalam spirit kita pasang filternya. Jangan sampai yang berkuasa itu adalah fear. Ya, karena ini setiap hari saudara, Senin sampai Jumat, you name it, kapanpun kau buka TV, internet, isinya itu terus. Nah pertanyaannya, dan ini satu lagi, ya, ikuti berita silahkan, ya, tapi ingat pasang filter. Yang kedua adalah porsi. This is very simple, porsinya. Porsi kita mendengarkan berita sekian, 5 lah, skala 1-10 porsinya 5. Pertanyaannya, berapa porsi yang kau habiskan untuk mendengarkan sesuatu yang membangkitkan faith? Kalau kita mendengarkan sesuatu dengan porsi 5 dari skala 1-10 dan di dalamnya itu bisa contain fear, memang yang kita cari information bukan fear ya toh, tapi fear-nya kan masuk, nggak bisa kita cegah, gitu loh. Maka antidotnya, vaksinnya adalah kita harus mendengarkan berita yang containnya faith, itu porsinya harus lebih banyak. As simple as that. Makanya saudara ingat ya perumpamaan tentang benih yang ditabur di antara semak. Kok tumbuh semaknya bisa menghimpit? Kenapa? Karena jumlah semaknya lebih banyak dari jumlah benihnya. As simple as that.
Jadi caranya gimana? Dengarkan berita. Oke, dengarkan. Habis itu dengarkan ini. Karena ini frekuensinya faith, itu frekuensinya fear. Oke, kita cuma ambil infonya, jangan ambil fear-nya. Right? Oke, next. Yes, oke, tadi sudah disampaikan bahwa kita harus tinggal dan menetap di dalam hadirat Tuhan, betul. Tapi bagaimana spesifiknya, bagaimana kita bisa tinggal dan menetap senantiasa? Maksudnya konkretnya bagaimana? Apakah kita harus completely tidak terekspos sama dunia, news, dan terus-menerus baca firman dan doa dan puasa? Tadi sebenarnya sudah terjawab. Oke, konkretnya gimana sih? Toh kita kan harus kerja juga dan kita bersinggungan dengan dunia. Betul sekali. Konkretnya adalah begini. Awareness. Gitu loh. Sekali lagi, portion. Ya. Tidak mudah pada saat kita berada di luar, kita bertemu, berkomunikasi, kita berinteraksi dengan orang-orang yang mostly sekarang menyebarkan juga informasi di dalamnya ada fear, dan kita bercakap-cakap dengan mereka. Ya simply hindari percakapan yang tidak perlu. Apalagi sampai komen. Kenapa? Karena kalau komen tuh kalau membuka mulutmu mendeclare something. If it's not godly, it's dangerous. Saya rasa saudara sudah tahu. Oke. And awareness. Awareness apa? Meskipun kita sedang berada di luar, kita sedang menghadapi sesuatu yang negatif, awareness tuh gini. Ingat, at that very moment, apa itu? Oneness. Kesatuan. Bahwa Holy Spirit is in you, bahwa engkau bukan manusia biasa, bahwa di dalammu itu super power yang lebih besar dari apapun juga. Ingat, 1 Corinthians 6:17. He that is joined unto the Lord is one with God. Becomes one, menjadi satu. Holy Spirit menjadi satu. Oke. Awareness, ingat titik itu. Oke. Dan kalau itu terus menghujani pikiran kita, terus kita nggak bisa menghindar, that means itulah saatnya engkau bukan cuman bertahan, tapi ambil pedangmu and do the offensive work. Bukan cuman pasang perisai supaya panah nggak nyampe ke kita. Ya. Perisai itu apa? Iman. Oke, Korintus Efesius 6 10-18. Perlengkapan senjata Allah. Ya kan, iman itu perisai supaya nggak kena tuh, karena itu dilemparin terus toh. Gimana ya kita hidup di situ? Gitu kan maksudnya. Tapi saatnya pedang ini harus dipakai karena ini bertahan, ini menyerang. Apa itu pedang roh? The word of God. Jadi kita nggak bisa pasif. Bertahan yes, tapi bertahan lama-lama capek juga. Seranglah itu. Pakai firman. Konkretnya gimana? Speak the word of God. That's it, konkretnya. Karena itu kita lepaskan, itu kita mendeclare something. Bukan cuma kata-kata, bukan kalimat, bukan. This is spirit. Firman itu spirit. Gitu, makanya penting banget. Please remember the Bible. Memorize the verse. Ayat-ayat yang mengandung kehidupan itu kau harus ingat, sehingga kapanpun itu kayak kamu bisa cabut pedangmu dan lepaskan itu. Kalau kita nggak ingat ayatnya, itu kayak cabut pedangku nggak bisa dicabut karena aku nggak ingat ayatnya ada di mana. Aku cuma tahu pokoknya beginilah. That is not strong enough. Caranya begitu. Konkretnya apa? Awareness. Selalu ingat. Aduh, gimana sering lupa. I know it's not easy. Itu perlu dilatih makanya. Selalu ingat. Kita jadi satu sama Roh Kudus. The power is so great. Lepaskan itu pedang firman. Bertahan dengan iman. Oke, next. Next. Oke, bagaimana dengan vitamin? Apakah dengan minum vitamin kita tidak mengandalkan Tuhan? Now, sekali lagi bahwa dari pertama saya sudah pernah mengatakan, dan saya akan selalu ulang bahwa saya tidak bisa mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan medis karena saya bukan dokter, gitu. Ya, karena etikanya demikian. Oke. Jadi kalau ada yang tanya, saya harus minum vitamin apa enggak? Saya bilang, aduh maaf, itu saya tidak bisa memberi saran. Saya tidak bisa bilang jangan minum vitamin, ataupun saya tidak bisa bilang oke, silahkan minum vitamin. Saya cuma bisa bilang if you think it's good for you, go ahead. Gitu loh. Silahkan. Itu keputusan saudara, gitu loh. Hanya memang kita secara manusia itu batasannya sangat tipis, saudara, antara kita mengandalkan sesuatu yang ada di sekitar kita dan mengandalkan firman Tuhan. Itu sangat tipis. Pray. Bawa dalam doa bahkan gitu loh.
Nah, vitamin, saya bukan dokter sekali lagi, saya bukan dokter ya, but vitamin itu kan bukan obat toh, itu kan cuma suplemen gitu kan, itu loh. So if you think it's good, go ahead. Saya tidak menyarankan harus, saya tidak bilang tidak gitu, karena nggak boleh saya memberi komentar apapun tentang obat-obatan, tentang medis gitu loh. So it's totally up to you. Nah, pertanyaannya, apakah itu berarti kita tidak mengandalkan Tuhan? Again, sekali lagi, ya, mengandalkan Tuhan apa enggak itu sebetulnya dari dalam diri kita yang akan berkata gitu loh. Sekali lagi, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Contoh, yes, ya, contoh begini, mengenai mengenalkan Tuhan atau tidak begini. Saya udah pernah cerita ini dulu. Oke, kalau saudara punya uang 75 lah, dan saudara mau beli sesuatu yang harganya 100, nggak cukup toh? Nggak cukup. Kenapa? Karena kurang 25. Saudara punya cuma 75. Dan saudara mau beli sesuatu atau punya kebutuhan yang 100. And then you pray kalau saudara berdoa. Pertanyaannya, berarti harus beriman dong, percaya, yes, betul. Tapi tanpa kita sadari, kita cuma butuh 25. Karena kita punya 75. Apa maksudnya? Kayak begini, kurang lebih. Tuhan, aku butuh 25 lagi, aku udah punya 75. Oke? Nah, tapi, jika kau perlu sesuatu 100, tapi uangmu 0, kau harus mengandalkan Tuhan 100%. Nah, bedanya? Yang pertama, kau cukup mengandalkan Tuhan untuk 25%. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang mengandalkan Tuhan apa tidak, itu pun ada levelnya. You got it? Itu kenapa Yesus bilang waktu menyuruh muridnya pergi ke kota di depan dia bilang apa? Jangan bawa apa-apa. Betul toh? Jangan bawa apa-apa, kasut, apa tasmu nggak usah dibawa, tinggalin tongkatmu, tinggalin semua. Karena dengan demikian kau akan mengandalkan dia 100%. Oke, but it sounds extreme tuh. Mau gini, kita nggak boleh bawa apa-apa, 0. Nggak boleh bawa apa, itu ekstrim. Begitulah Alkitab, saudara, gitu loh. Apakah kita harus ekstrim itu? Again, kembali, sejauh mana kita jalan sama Yesus, gitu loh. Bukan kita nggak boleh mengandalkan apa obat-obatan. No, I cannot comment. Aku nggak bisa berkomentar apapun tentang itu, gitu loh. Gitu loh. It's your standing. Bagaimana saudara berdiri. Gitu loh. Oke, ada lagi? Kayaknya habis pertanyaannya. Habis. Oh, dari komen. Aku mau nanya tapi lisan aja. Tadi saya coba ketik tapi ini apa? Halo. Bentar. Suaranya kok distorsi. Halo? Ya. Sorry, Koben. Ya. Udah jelas? Nah, ini udah. Ya, sorry Koben. Tadi saya mau ketik, cuman kayaknya kepanjangan nggak usah ketik. Saya mau tanya kembali, tadi sempat Koben kan explain ke kita ya, kalau level iman kita itu harus frekuensi dengan apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita bisa melakukan mukjizat. Betul ya, Bang? Gimana? Level kita harus. Jadi untuk bisa melakukan mukjizat, apakah frekuensi yang kita keimanan frekuensi iman kita itu harus sesuai dengan frekuensinya Tuhan? Jadi Tuhan bisa memakai kita, atau di bawah itu asal kita terus praktek kita bisa kok. Oke, jadi gini. Pada intinya bukan cuma masalah kita bicara tentang mukjizat. Anything di dalam kehidupan kita, once we are born again, begitu kita lahir baru, itu frekuensi kita itu harus menangkap gelombangnya Tuhan. Ya, ada banyak frekuensi di luar sana yang terus-menerus memancar. Ya, saya yakin saudara tahu bahwa musuh itu tidak tinggal diam, kan? Dia kan nggak pernah take a break. Jadi dia terus memancarkan frekuensi-frekuensi dari kerajaannya, Kingdom of Darkness. Frekuensi yang kontennya itu fear, unbelief, dan seterusnya. Nah, kita itu sebagai orang percaya, kita harus bisa menangkap, menyetel radio itu harus di set itu, frekuensi yang kita tangkap itu hanya yang godly.
Oke? Hanya yang godly, sehingga hanya yang masuk. Jadi itu kayak filter. Oke. But in terms of ministering, praying for the sick, atau tanda kutip mungkin dibilang mujizat, itu kita sekarang yang memancarkan apa yang sudah di dalam kita. Gitu loh. Ingat tadi Yohanes 7:38, dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. Jadi itu giliran kita pancarkan, kita lepaskan kehidupan. Nah itu nggak bisa kalau kita tidak tahu atau tidak percaya atau kita ragu bahwa ada kehidupan, sumbernya, mata airnya itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak yakin atau kita nggak tahu atau kita ragu, itu yang nggak bisa. Gitu loh. Makanya kembali, let's just stay in the Word of God, stay in the Bible. Bahwa awareness itu penting, bahwa kita orang yang diselamatkan, gitu loh. Tahu nggak saudara, lahir baru itu kita benar-benar dijadiin seperti Kristus Yesus. Rencana awal itu lahir baru. Gitu. Nah itulah sebetulnya itu. Gini, gimana? Ya. Sorry Koben. Ya. Ya, saya coba I try to understand ya, maksudnya yang tadi Koben katakan itu, yang seperti pesawat kalau tidak pada kecepatan tertentu dia tidak akan bisa terbang. Ya. Nah, sorry, maksudnya please correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya kita tidak ada dalam batas kecepatan yang istilahnya kecepatan yang Tuhan mau, kita tidak akan bisa melakukan mukjizat seperti orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan mukjizat. Antara lainnya ya apa aja, misalnya mukjizat kesembuhan, ya apa aja deh. Jadi apakah itu benar pikir, maksudnya ini yang saya tangkap gitu loh. Alright, jadi gini. Pertama begini. Basicnya adalah Markus 16 dan Matius 12. Matthew 28 dan Mark 16. Ya, ayatnya 18 sampai 20. Ya, apa itu isinya? Amanat agung. Isinya amanat agung. Pasal terakhir dari Markus, pasal terakhir dari Matthew. Gitu loh. Nah, kecepatan ya, saya ulang ya. Kecepatan itu sebenarnya bukan literally kecepatan. Itu adalah seperti kayak posisi. Ya, kita berjalan sama Tuhan itu bisa dilihat sejauh mana posisi kita ada di mana, bukan status. Tahu dong ya, status apa? Status when you are born again, status engkau adalah anak. Sebetulnya begitu lahir baru, status baptized in Holy Spirit itu that's it, cukup. Kita start ministering bisa, gitu loh. Begitu lahir baru, 1 menit lahir baru, dibaptis Roh Kudus baru 1 menit, langsung melakukan firman Tuhan, bisa, gitu loh. Ya kenapa saya harus tekankan ini? Karena ini harus menutup kemungkinan bahwa kita punya pemikiran, oh berarti saya nggak bisa dong. Berarti saya nggak bisa. Nah, nomor 1 saudara harus buang itu jauh-jauh. Yes, you can. Yes, you can. Engkau bisa. Tapi posisimu di dalam berjalan sama Tuhan itu terserah engkau. Nah gitu loh. Posisi kita itu mau sampai di mata. Gitu loh. Karena kita bisa maju mundur. Gampang buktinya. Coba aja berhenti baca, berhenti dengar firman Tuhan sebulan, seminggu, 2 minggu nggak dengar. Nggak usah segitu lama lah, beberapa hari. Dijamin pasti turun. Pasti. Itu loh, itu posisi. Status berubah gak? Tidak, statusnya. Kenapa? Once you are born again, kau diberi status. Yohanes 1:12. Percaya diberi status ya sebagai anak. Itu gak dicabut. Tidak. Meskipun kita terpuruk sampai bawah, statusnya gak dicabut. Tidak. Gitu loh. Gitu. Tinggal posisi kita mau di mana. Posisi kita mau di mana. Kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau berjalan dengan iman, atau kita mau jadi penonton aja. Ya itu yang membedakan. Jadi nomor 1, kita harus buang dulu pandangan bahwa kita nggak bisa nih, aku nggak bisa. Tuhan, aku lagi nggak bisa, aku lagi down posisi itu.
Kita jujur saudara, kita tuh naik turun kan. Kadang kita down, yes, kita kadang down karena satu dan lain hal. Tapi jika itu terjadi, let's just go back, get under the blood, go back to the Father, and that's it, udah, balik lagi, gitu loh. Nah, kenapa ini celah harus ditutup? Jangan sampai pada saat saudara harus berhadapan dengan orang yang harus kau doakan, kau layani, tiba-tiba kita berpikir, aduh, kayaknya speed saya nggak cukup nih. No. Ya, jangan ya. Jangan berpikir begitu. You have to have your standing, right standing sebagai anak. Posisimu memang berada di mana-mana. But just do it. Tangkap ya? Ya. Thank you, Kobe. Ya, itu dia. Gitu. Karena begitu sekali kita berpikir, aduh, kayaknya saya lagi kurang doanya, lagi nggak doa puasa, saya nggak bisa. No, begitu kita percaya itu, udah deh, itu dia akan bermain di area itu seperti pintu yang terbuka untuk membawa yang lebih buruk. Right. Again, sekali lagi bahwa this is a study. Saya percaya kita semua pernah melakukan studi, ya, apapun juga. Jadi kita harus tahu bahwa studi itu perlu yang namanya belajar. Study itu perlu yang namanya repetition, so you have to repeat. Saudara harus mendengarkan, harus mengulang kembali apa yang saudara sudah tahu, sampai itu di luar kepala. Itu namanya revelation knowledge. Knowledge sama revelation knowledge itu berbeda. Ya, saya ulang-ulang, this is a study. Study itu yang dipakai untuk membawa engkau naik. So this is not just sermon and then you sit down and enjoy. No, sorry, it's not study. You need to learn. You need to open your book, open your Bible, buka catatan saudara, and review. Sehingga menjadi mahir. Itu purpose-nya.